Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok ya, tanggal 31 Januari sampai dengan besok tanggal 1 Februari 2024 ya, seperti itu ya. Jadi ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama ya. Saya sharekan langsung untuk screen-nya. Em, Tadi di bagian pertama saya bahas BBRI, BBCA, BRIS, BRIS, BBNI, BOGA, BRPT, JSMR, dan Velem. Nah, untuk bagian kedua ini saya mulai dengan ICBP. ICBP ini menarik, ini sesuai dengan yang sering saya sebutkan ya, buy on weakness di MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, kita boleh buy. Jadi ya harusnya yang ikuti saya mungkin sudah pasang dari automatic order ya, atau kalau enggak ini ketika dia breakout ya, dia sudah ada tanda-tanda bagus ya karena dia sudah testing kemudian breakout ya. Nah, di sini kalau sudah punya tinggal pasang trailing stopnya aja di 11.450 dan 11.150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 11.600, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 11.900 dan 12.400. Memang untuk ICBP ini fluktuasinya tinggi ya. Ini pernah batangnya tinggi tapi sebenarnya ini terjadi pada saat opening atau closing, saya lupa ya. Dia tiba-tiba gap up ya seperti itu. Tapi besoknya dia langsung balik lagi ke harga semulanya gitu ya. Jadi memang jangan kaget. Apalagi kalau akhir-akhir bulan ya, mendekati akhir bulan atau akhir bulan pas di hari terakhir bisa saja tiba-tiba naik tinggi. Kemudian eh, besoknya turun lagi balik ke Bali, gap up ya, waktu closing atau gap down bisa saja. Ya, sudah saya jelaskan di video pertama. Jadi jangan terlalu agresif sih biasanya kalau akhir bulan ya seperti itu ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah nanti ada manajer investasi dia reshuffle portfolionya sehingga dia buang sehingga tiba-tiba turun ya bisa saja ya seperti itu ya. Uh, yang penting pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Itu saran saya ya. Uptrend-nya masih bagus ICBP, mau buy langsung boleh atau tunggu buy ke 11.150 maksimum di 10.675. Itu untuk ICBP ya. Lebih cukup berikutnya untuk PSAB. Nah, PSAB ini hati-hati ya. Memang ekornya panjang ke atas dan dia tiba-tiba liquid kan. Ini mulai dari tanggal 23 Januari. Saya nggak tahu ada risiko operasi apa ya. Tapi saya di sini nggak nyarankan beli. Kalau misalnya Anda nggak berani nanggung risikonya, lebih baik jangan. Ini saya hanya bahas karena dia uptrend-nya bagus ya, seperti itu ya, dalam jangka pendeknya. Tapi ini resiko banget ya. Lebih baik janganlah kalau Anda nggak berani ya. Nah, kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 110. Misalnya, kalau dia turun di banyak 110, kemudian dia menjelang penutupan atau besoknya dia rebound mantul ke atas 110, Anda boleh buy. Itu area buy on weakness-nya. Nah, kalau nggak dikasih, mungkin Anda bisa nanti buy on weakness di 122, itu paling dekat ya. Nah, kalau nggak dikasih, kalau mau buy high sell higher, boleh naik ke atas 134. Target price berikutnya di mana, Pak Sunar? Nah, kalau kita perhatikan mundur ke belakang, ini dia bisa naik meroket tinggi sampai 158 ya. Nah, jadi ini peluangnya masih bisa naik lagi. Nah, kenaikannya ini apakah gara-gara window dressing minggu-minggu terakhir kan dia tiba-tiba naik, bisa saja seperti itu. Ya, bisa saja aksi kooperasi, saya nggak tahu ya, cek sendiri beritanya kenapa dia dibalik aksi kooperasi atau apa kok nah sahamnya naik tinggi. Tapi di sini saya fokusnya ke trennya, price actionnya, terus terang resiko kalau nggak berani jangan ya. Atau kalau yang berani ya buy high sell higher naik ke atas 134 kita buy, target price berikutnya 158 ya. Kalau lebih cukup berikutnya GJTL. GJTL menarik. Ini area buy sudah saya gambarkan 1050, 960 paling bawah. Jadi ini kalau dia mulai rebound masuk ke atas ini boleh buy. MA20-nya datar, jadi dia masih di bawah MA20-nya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Bertahap aja naik lagi ke atasnya. Hanya hari ini kan di 1115. Kalau naik ke atas 1115, Anda boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya 1200 dan 1275. Ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya PTBA. PTBA masih menarik ya. MA20 mengarah ke atas. Memang sih sebelumnya dia lurus ditembus ke bawah. Tapi ketika dia berhasil naik ke atas lagi, ini kan area buy ini sudah saya gambarkan 2590. Ya kalau mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2660 kita tambah lagi, target price berikutnya 2780. Jadi ini masih berjuang naik ke atas. Kalau misalnya nggak buru-buru ya, tunggu aja buy omnibus mungkin sekitar 2500 sampai 2590-an ya. Jadi turun jangan langsung buy, tunggu rebound masuk ke atas kita barusan buy. Oke, berikutnya untuk TCPI, ini kalau kita lihat area buy omnibus saya gambarkan 7600. Ini masih downtrend walaupun MA20-nya sideways masih mengarah ke atas, tapi ini masih berjuang ya. Jadi lebih baik tunggu naik ke atas 7600 saja kalau mau buy, atau naik ke atas 7475 high-nya kemarin ya, tanggal 30 Januari, naik ke atas 7475 kita buy, target price berikutnya di 8000, berikutnya lagi di 8550, 9200 dan 9800 ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk TCPI ya. Nah, berikutnya untuk Pegas. Pegas memang lemot di bawah Pak Sunar, dia masih di trading range-nya sideways di 1100 dan 1155. Kalau dia berhasil naik ke atas 1155, yang mau spekulasi buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Karena ini resistennya cukup kuat sejauh ini ya, 1185.
bukan berarti dia nggak bisa tembus kayak ke atas 1185, enggak. Jangan sampai resisten itu menjadikan tembok yang membuat kita gagal untuk mencapai profit lebih tinggi. Karena asumsinya, wah itu resisten Pak Sunar, jual aja nanti daripada turun lagi. Ini kan turun lagi nih Pak Sunar, ekor panjang ke atas ya. Gagal 2 kali tuh Pak Sunar. Nah, ini di sini gagal. Nah, ekor panjang ini di sini gagal. Nah ini kalau breakout naik ke atas 1185 ya jual aja, pasti turun. Nah belum pasti ya. Jadi jangan sampai kita itu punya mindset anchoring ya. Seperti kapal di pelabuhan, yang kapalnya itu siap berlayar, jangkarnya belum dilepas. Jadi gimana? Nyantol. Pikiran kita itu masih nyantol dengan resistennya. Wah itu pasti nggak bisa naik lagi. Sebelumnya aja gagal, ya belum tentu ya. Nah, memang ini sahamnya yang parah ya. Dia sideways lama terus terjebol. Tapi yang ikuti saya harusnya tahu lah kalau sudah jebol supportnya harusnya jual dulu. Ini spekulasi buy ya kalau buy minus kalau yang mau. Tapi masih resiko. Jadi bertahap aja, jangan terlalu agresif. Ya kalau lebih cukup. Hardware, Asus ini bagus ya. Nah, ini sebenarnya kalau yang sebelumnya ngikutin tool saya ya, saya sharekan ya. Ini tools Sunar Saham Live Alert ini yang berbayar ya. Jadi yang Hardware, sebentar. Saya keliru saja di sini ya. Hardware. Nah, di sini untuk alertnya untuk Hardware ini ada sejak 23 Januari 2024 ya. Jadi dia ketika naik ke atas 815 sudah kirim average up. Sebelumnya sudah ada 780. Itu tanggal 11 Januari ya. Jadi kalau menggunakan toolsnya Live Alert ini, itu Anda bisa tahu ya kalau ada signal, oh saham ini sudah signal boleh buy atau average up, langsung dikirimkan real time ya. Jadi nggak usah terlalu perhatikan marketnya setiap hari. Ya. Ini memang berbayar tapi berbayarnya nggak mahal, hanya sekitar 720.000 aja per tahun. Itu pun kalau dibagi 365 hari itu nggak sampai 2.000 rupiah loh biaya sewa per harinya ya. Ya murah lah. Hitung aja biaya parkir 2 kali biaya parkir ke sepeda motor ya. Atau kalau mobil ya nggak sampai 1 kali tuh parkir ya. 2.000 parkir mobil mana bisa sekarang nggak bisa ya. Apalagi kalau di kota-kota besar nggak bisa. Kalau di kota kecil mungkin masih mau ya tukang parkirnya. Ini seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya toolsnya ya. Jadi real time berdasarkan tren volatility dan momentum sebagai konfirmasinya ketika breakout dari price tertentu triggernya ya. Nah, dia breakout dia kasih signalnya. Ini seperti itu ya. Nah, ini lumayan menarik ya. Mungkin yang peminat silakan hubungi saya. Kalau lebih cukup ya saya bahas lagi kembali ke chart. Setelah Hardware berikutnya yang saya bahas yang terakhir adalah Mika. Mika terus terang saya ada beli, tapi belinya nggak banyak. Waktu itu saya salah input ya. Saya sudah jelaskan di grup saya juga. Nah ini kalau mau buy sebenarnya cukup menarik. Memang fluktuasinya tinggi ya. Tapi dia kalau sudah berhasil naik atas 2.700, kebanyakan sih bisa naik sampai 2.850 atau 2.900 ya. Jadi sideways-nya 2.700 sampai 2.900 lumayan rapi ya. Jadi lumayan menarik. Kalau mau buy, boleh buy sekarang atau buy on weakness kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 2.600-an, 2620-an ya. Jadi kalau turun banyak 2620, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2710 kita tambah lagi average up atau buy hasil akhir target berikutnya 2.900 dan 3.100. Ya kurang lebih seperti itu untuk Mika ya. Mudah-mudahan sukses. Ini bagian kedua, jangan lupa bagian pertama Anda nonton juga dan juga satu video mengenai seasonality untuk bulan Februari ya. Untuk yang akan datang bulan yang akan datang ini yang sudah kenal channel Saham Profit jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang penting adalah rajin nonton, kemudian mencatat, pasang automatic order kalau misalnya tertarik untuk buy atau yang belum punya bisa pasang dulu ya. Nanti kalau dia kena trigger Anda bisa otomatis dijalankan, yang sudah punya bisa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.